Kita mulai sambil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang fikih ibadah, dan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tema kita tentang haji yang kita sudah mulai pada bulan yang lalu tentang definisi, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberi kita kesempatan untuk belajar, paling tidak mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita di masa-masa yang lalu. Dan tema tentang haji ini tidak akan kita bahas juga secara detail, karena ada lebih banyak masalah atau hal dalam hal haji yang biasanya kita baru mendalaminya menjelang pelaksanaannya, atau menjelang seseorang akan melaksanakan ibadah haji. Dan apalagi karena ibadah haji ini adalah kewajiban kita yang hanya sekali seumur hidup. Jadi kalaupun kita menghafalnya, menguasai materinya hari ini, belum tentu tahun depan atau 2 tahun, 3 tahun yang akan datang kita akan berangkat untuk melaksanakannya. Jadi kita hanya berbicara tentang beberapa poin-poin atau beberapa poin yang penting tentang haji, dan ada banyak hal yang kita tidak akan bicarakan secara rinci. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai, kalau kita bicara haji, maka tentu kita sudah sama-sama tahu bahwa haji merupakan rukun Islam kita yang terakhir, yang terakhir. Dan oleh karena itu kemudian kewajibannya itu hanya 1 kali dalam seumur hidup, tidak berkali-kali, dan apalagi kemudian tidak mungkin kita juga bisa melaksanakannya setiap tahun. Itu yang penting kita ketahui dari awal. Beda dengan ibadah-ibadah yang kita sudah bahas bersama-sama, misalnya tentang sholat dan semua yang berkaitan tentang sholat. Kita membahasnya sangat rinci sekali, detail sekali, karena memang itu adalah amalia harian yang kita lakukan. Ketika kita membahas tentang zakat misalnya, atau yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, kita juga tidak membahasnya secara detail, karena tidak semua hal yang ada dalam dunia zakat itu menyangkut atau bersentuhan langsung dengan diri kita. Ketika kita bicara tentang puasa misalnya, maka biasanya puasa kita baru mulai detail itu di saat-saat menjelang kita melakukan ibadah puasa tersebut. Dan begitu pula haji, karena kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup, maka kemudian
eh, kita butuh belajar secara rinci, secara detail nanti saat kita akan hendak melaksanakannya. Jazakallahu khair. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin sampaikan juga adalah dulu kita pernah, atau saya dulu pernah janji Pak Haji kalau tidak salah, untuk kita salat tasbih ya, salat tasbih minimal sekali aja, karena hadisnya kan begitu. Kata Nabi, lakukan sekali, lakukan setiap hari. Kalau kamu tidak sanggup maka lakukan sekali sepekan, setiap Jumat, sekali sejumat. Nabi menyebutkan kata Jumat. Kalau tidak sanggup maka lakukan sekali setahun. Jadi tidak ada sekali sebulan dalam hadis itu. Dan kalau tidak sanggup sekali setahun, kata Nabi, lakukanlah minimal 1 kali seumur hidup. Nah, ini yang sama dengan haji tadi. Haji dilakukan, tapi haji wajib, sholat tasbih itu adalah sunnah, bedanya di situ. Tapi sama-sama punya kesamaan adalah dilakukan minimal 1 kali seumur hidup. Saya tidak tahu Pak Haji sudah pernah belum kita lakukan di sini? Sudah pernah? Belum. Sepertinya nanti bulan depan ya, kalau bulan depan tidak apa-apa, beberapa pun yang hadir atau mau diumumkan juga tidak apa-apa. Bulan depan insya Allah kita lakukan, kita amankan dulu yang sekali seumur hidup ya. Kita amankan dulu yang sekali seumur hidup. Kalau mau nanti sekali setahun, alhamdulillah, dan seterusnya. Nah, aslinya sholat tasbih itu dilakukan sendiri-sendiri. Cuma kemudian karena punya tata cara tersendiri, maka perlu kita rasanya lebih baik kalau kita lakukan secara berjamaah ya, secara berjamaah. Insya Allah nanti ingatkan saya Pak Haji supaya nanti bulan depan kita mengamankan yang sekali seumur hidup dulu ya, sekali seumur hidup. Cuma memang waktunya cukup panjang karena sekitar kurang lebih 20-an menit ya, kurang lebih 20-an menit. Agak panjang. Mungkin setengah waktu dari kajian kita yang akan kita habiskan untuk sholat tasbih itu. Kalau perlu misalnya ya mau mengundang ibu-ibu juga tidak mengapa, dan diundang semua jamaah yang mau hadir ya. Setelah sholat tasbih mau pulang lagi terserah mereka gitu, terserah mereka. Baik. Saya lanjutkan kajian haji kita tentang kita masuk pada tema berikutnya adalah tentang keutamaan haji ya, keutamaan haji. Yang pertama adalah haji merupakan amal yang paling utama. Karena di antara ibadah yang ada ya, misalnya kita mulai dari wudu, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, lalu kemudian terakhir adalah haji. Maka haji adalah ibadah paling berat di antara semua ibadah yang ada. Karena ibadah haji adalah ibadah yang full fisik juga adalah full ruh ya. Ruhiyah kita. Jadi dua hal itu terlibat langsung dan sangat melelahkan. Dan tidak selesai dalam 1 hari full atau 2 hari full atau 3 hari full. Minimal sekali orang baru bisa menyelesaikan ibadah haji dalam jangka waktu 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Dalam suasana benar-benar kita dalam keadaan berhaji, berihram maksud saya, berihram. Itu 4 hari 4 malam. Dimulai dari tawaf kedatangan ke Mekah, lalu kemudian mungkin malam ini langsung, misalnya ya kalau para pejabat biasanya atau presiden, langsung besoknya menuju ke Arafah, wukuf di Arafah, lalu melontar jumrah hari pertama, kedua dan ketiga. Setelah itu dia boleh pulang 4 hari kira-kira ya. Jadi kalau ada pejabat yang pergi haji 3 hari, sepertinya ada yang ketinggalan gitu, ada yang ketinggalan. Kalau ada, saya haji waktu itu cuma 3 hari, kayaknya ada yang ketinggalan. Karena minimal 4 hari, kalau hitungan saya minimal 4 hari.
Karena satu hari wukuf di Arafah, ya Kak. Satu hari wukuf di Arafah, kemudian tiga hari berikutnya dalam melontar jumrah. Itu juga kalau dia mampu melakukan dalam kondisi kelelahan dan seterusnya. Nah, 4 hari itu full kita dalam suasana haji. Kan beda kalau kita sholat kan? Kita sholat 5 menit dalam suasana sholat. Sebelum dan sesudahnya kita bebas. Kita puasa misalnya 14 jam dalam keadaan berpuasa, 14 jam dalam keadaan berpuasa. Dari awal sampai akhir. Sampai dari sahur sampai buka puasa, ya 14 sampai 15 jam kira-kira gitu. Zakat ya sejenak kan, hanya sesaat. Tapi haji 4 hari 4 malam kita benar-benar dalam suasana ibadah. Tidak ada waktu yang kemudian ini saya keluar dari haji dulu, tidak ada. Yang 4 hari 4 malam itu. 4 hari 4 malam itu. Nah, fisik dan ruh. Itu yang pertama. Maka kemudian disebutlah haji merupakan amal yang paling utama. Ya, amal yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Boleh ditanya lagi setelah itu apa? Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah dan haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang tidak disertai dengan perbuatan dosa, dengan haji yang tidak disertai dengan perbuatan dosa saat pelaksanaannya, dan ketika kembali ke tanah air dia berubah menjadi lebih baik. Kita tidak mengatakan dia berubah menjadi sempurna, tidak, tapi dia berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau ada Pak Haji misalnya yang belum sholat 5 waktu di masjid misalnya begitu, ya tidak usah dibully, tidak usah dan seterusnya. Ya biasa aja. Mungkin dulu tidak pernah, sekarang sudah sesekali ke masjid dan seterusnya, berarti kan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah haji merupakan jihad. Dia setara dengan jihad, berperang di jalan Allah. Ya, kalau kita bicara jihad, maksudnya adalah perang di jalan Allah, bukan jihad dalam menuntut ilmu, bukan jihad orang yang perempuan yang melahirkan dan kemudian meninggal di situ, bukan jihad dalam arti orang yang tenggelam di lautan, bukan jihad orang yang dalam reruntuhan bangunan, bukan. Tapi jihad di sini artinya adalah jihad, yaitu perang di jalan Allah, perang di jalan Allah. Disetarakan atau pahalanya setara dengan perang di jalan Allah. Dari Hasan bin Ali bahwasanya ada seseorang yang menemui Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang penakut dan lemah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, mari berjihad yang di dalamnya tidak didapati duri, yaitu berhaji. Jadi duri pun tidak ada, maksudnya tidak akan ada menetes darah, tidak akan ada tembak-tembakan dan seterusnya. Apa itu? Berhaji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jihadul kabiri was saghiri wad dha'ifi wal mar'ati wal hajju wal umrah. Jihadnya orang sepuh yang tua, kemudian anak kecil, kemudian orang yang lemah fisik, dan perempuan adalah haji dan umrah. Jadi dia setara dengan pahala jihad. Bagi orang yang berhaji, maka dia sudah mendapatkan pahala jihad. Tapi kita tentu Rasulullah juga memberikan kepada kita solusi lain, kan gitu ya. Solusi lain adalah orang yang duduk setelah sholat subuh, duduk di tempat sholatnya di masjidnya, berzikir mungkin, berdoa mungkin, tilawah mungkin, dan seterusnya sampai terbit syuruk, lalu kemudian kira-kira 5 menit atau 10 menit kemudian dia sholat 2 rakaat, maka Nabi mengatakan pahalanya sama dengan haji dan umrah sempurna gitu ya. Untuk pahalanya. Cuma tidak bisa kita nanti panggil Pak Haji, tidak bisa gitu.
Nanti ya saya kan sudah sholat syuruk tadi gitu ya. Saya sudah Pak Haji ya gitu ya. Nggak bisa. Baik. Tapi jangan khawatir juga karena nanti di identitas anak-anak kita ya, terutama mulai ada anak-anak nanti yang bikin ijazah sama akte kelahiran, tidak ada lagi haji ya. Tidak ada lagi Haji Bambang di sini, nggak ada lagi. Nggak pakai haji lagi kan gitu ya. Nggak pakai doktor. Nah, tidak pakai titel, tidak pakai yang lain-lain lagi. Itu aturan terbaru dari Dukcapil ya. Baik, saya tidak tahu ya lupa saya kota Bogor antrian hajinya berapa tahunnya. Ada yang dapat informasi tentang itu? Kalau kabupaten itu sudah 22 tahun. 20-an ya kurang lebih ya, mungkin ya. Kabupaten 22 tahun antriannya. Iya. Kita Bogor masih mending Pak. Bogor masih mending dibanding dengan Madura itu sudah 38 tahun, 39 tahun gitu, antriannya. Yang lebih gila lagi di Sulawesi Selatan itu sudah 40 tahun. Jadi Kabupaten Pindrang sama Kabupaten Bantaeng dan Sidrap, 3 kabupaten itu antriannya sudah 40 tahun. Kalau bayar 25 juta besok ya. Jadi besok hari Senin ke bank bayar 25 juta, dia akan berangkat 40 tahun kemudian. Tapi yang paling gila adalah Kota Makassar karena sudah 92 tahun. Saya tidak tahu bagaimana cara pemerintah menemukan solusinya. Dan harus ada solusi. Karena nggak mungkin, mustahil lah kira-kira begitu. Mustahil orang akan berangkat 92 tahun kemudian. Harus ada solusi, dan sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi tentang itu. Baik, yang ketiga adalah haji dapat melebur dosa. Saya kira itu sudah pasti ya, karena orang yang berhaji kan seperti ketika dia datang berhaji dan haji mabrur, maka dia seperti orang yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti dengan orang yang berpuasa atau berpuasa Ramadan. Nabi mengatakan man hajjalillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji karena Allah, kata Rasulullah, falam yarfus walam yafsuk, lalu ketika dia berhaji dia tidak melakukan perbuatan buruk ya, perbuatan buruk. Dan kalau di sini diterjemahkan tidak bersetubuh suami istri selama masa haji, masa ihram maksudnya, masa ihram. Walam yafsuk, dan tidak berbuat kemaksiatan, maka dia pulang ke negaranya atau ke tempatnya seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu jadi orang yang datang dari haji itu luar biasa. Mereka dapat pahala jihad, mereka mendapatkan pahala paling utama, dan mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang itu mendapatkan haji yang mabrur, maka mengapa kita selalu berdoa? Setiap orang yang pergi berhaji atau pulang dari haji, maka kita selalu mendoakan adalah semoga hajinya adalah haji yang mabrur. Dan di sana pun doa tentang haji mabrur itu tidak pernah berhenti, kan selalu wa hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran. Haji yang mabrur, sa'i yang tersyukuri, dan dosa yang terampuni. Itu yang dibaca, doa-doa yang paling banyak dibaca ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengatakan begini, bahwa siapapun kita jangan pernah merasa bahwa saya tidak punya kesempatan haji. Gaji saya hanya sekian, habis sekian gitu ya. Saya saudara sekalian, saya menganjurkan supaya masing-masing kita melakukan langkah awal, yaitu daftar buka rekening haji. Buka rekening haji. Kalau tidak salah sekarang minimal 500.000. Buka rekening haji minimal 500.000. Setelah itu kapan berangkatnya Allah yang tahu.
Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi ada tetangga saya yang berangkat haji kemarin. Dia mantan karyawan yang kena PHK. Sebelum di PHK tahun 2010, berarti 12 tahun yang lalu ya. 2010 saya membawakan ceramah safar yang mau berangkat haji ini. Walimatus safar. Walimatus safar. Waktu itu istri saya akan berangkat haji. Lalu saya ngundang teman-teman tetangga, lalu kemudian saya ceramah. Dan isi ceramah salah satu yang tadi itu. Masih ingat saya. Saya bilang bahwa bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, mulailah bertekad dan daftarlah haji. Setelah daftar, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini orang namanya Pak Parman, sudah Haji Parman sekarang. Haji Parman. Ketika mendengar ceramah itu, dia bilang, Ustaz, baru dia bilang beberapa sebulan yang lalu, sebelum berangkat haji kemarin, baru dia datang ke saya. Ya kira-kira 12 tahun kemudian, ternyata dia diam-diam nabung, buka rekening haji maksud saya. Dia buka rekening haji, tapi memang dalam hatinya, kata dia, ada keraguan. Waktu itu keraguannya karena dia hitung gajinya berapa dan berapa biaya hidupnya dan seterusnya gitu ya. Tapi dia di waktu yang sama dia juga tetap mencoba. Yani spekulasi. Siapa tahu ceramah ustaz benar, dia bilang begitu. Siapa tahu ceramah ustaz benar gitu ya. Saudara sekalian, kalau ada yang mau praktekkan besok pergi daftar haji gitu. Daftar haji. Kita tunggu 12 tahun kemudian. Berapa Bogor? 20 tahun. 20 tahun kemudian berarti gitu ya. Itu kalau 25 juta ya. 25 juta. Pak, tidak berselang lama setelah itu, kalau tidak salah sekitar 2012 kena PHK dia. Itu jalannya Allah ya, jalannya Allah. Dia kena PHK. Apa yang terjadi? Dia dapat uang dan dia lunasi yang 25 juta itu. 25 juta itu. Benar. Allah punya jalannya. Allah punya jalannya. Tentu kita tidak berdoa bahwa besok pergi daftar kemudian tiba-tiba kita kena PHK, kan kita tidak begitu ya. Karena masing-masing orang jalannya beda-beda gitu. Ini orang jalannya PHK, Pak. Jalannya PHK. Dapat uang PHK, lalu kemudian dia lunasi yang 25 juta. 2009 yang Covid pertama 2020 ya. 2020 naik namanya. Tapi 2019 naik namanya. Tapi dia tidak punya lagi uang untuk melunasi pada sisa 5 apa 7 juta waktu itu gitu. Tidak jadi berangkat. Dia bilang tahun depan. Tahun depan 2020 Covid. 2021 Covid. 2022 naik lagi namanya. Saya bilang, Pak, ambil. Dia bilang, Ustaz, saya tidak punya uang untuk melunasi. Saya bilang, ambil aja. Bagaimana caranya supaya itu bisa dilunasi? Akhirnya lunas dan kemudian berangkat. Sebelum berangkat barulah dia cerita, Ustaz, ini adalah hasil ceramah Ustaz tahun 2010 yang lalu. Awalnya saya ragu, tapi saya tetap mencoba untuk membuka rekening haji itu. Jalannya Allah seperti itu. Baik, saudara sekalian, tadi haji dapat melebur dosa, dan jaminan Rasulullah mengatakan adalah man hajjalillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, maka dia kembali ke kampungnya, ke negaranya, ke tempatnya seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Subhanallah orang yang haji. Lalu pada riwayat yang lain Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innaha yamfiyanil faqra wad dhunub
kama yanfil al-kiru khabasal hadid wadh-dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati sawabun illal jannah. Di ujung hadis Nabi mengatakan, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur selain surga. Laisa lahu jazaan illal jannah. Tidak ada balasan selain daripada surga. Lalu berikutnya adalah orang yang haji merupakan tamu Allah. Ya, saya kira itu yang sudah familiar ya. Duyuf disebut dengan duyufur rahman, para tamu Allah. Maka menjadi bahasa iklan juga bagi para para pengusaha haji ya. Para pengusaha haji menggunakan bagaimana menjamu tamu-tamu Allah, duyufur rahman dan seterusnya gitu ya. Karena itu memang disebut sebagai tamu Allah, karena kita sedang berkunjung menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah itu Ka'bah. Nabi mengatakan al-hujjaj wal ummaru wafdullahi inda'auhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Orang yang berhaji dan berumrah adalah para tamu Allah, para tamu Allah. Inda'auhu, jika mereka berdoa kepada Allah, ajabahum, Allah akan mengijabah doa-doa mereka. Wa in istaghfaruhu, dan kalau mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah, ghafara lahum, Allah akan mengampuni mereka. Rawahu Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Itu keutamaan orang-orang yang yang berhaji. Oleh karena itu saudara sekalian, sekali lagi ayo mari kita bertekad ya, kuatkan tekad untuk mulai yang belum mulai membuka rekening. Kapan berangkatnya? 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Pada riwayat yang lain Nabi mengatakan wafdullahi salasa, tamu Allah itu ada 3, al-ghazi wal hajju wal mu'tamir. Orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang berhaji, dan orang yang berumrah. Sekarang yang mau berangkat umrah silakan ya. Berikutnya adalah masih dari keutamaan haji, balasan bagi orang yang haji adalah surga. Tadi sudah ya, sudah disinggung pada riwayat yang sebelumnya. Nabi mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Nah, bagi orang yang punya uang bisa berumrah berkali-kali, maka Nabi mengatakan antara umrah ke umrah berikutnya, maka diantaranya itu adalah ampunan. Ya, diantaranya itu adalah ampunan. Sama persis dengan wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Antara orang yang puasa Ramadan kemarin, lalu insya Allah tahun depan puasa Ramadan lagi, maka antaranya adalah terhapus dosanya. Ada yang lebih pendek daripada itu, wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Yang orang yang sholat Jumat kemarin, lalu insya Allah sholat Jumat besok adalah ampunan di antara kedua Jumat itu. Ada yang lebih pendek daripada itu, adalah antara sholat ke sholat berikutnya. Jadi luar biasa Allah memberikan kepada kita fasilitas ampunan yang luar biasa. Ada haji dan umrah, atau umrah ya, karena Nabi justru tidak mengatakan wal hajju ilal hajj, karena yang hanya haji pertama yang wajib, haji kedua suka-suka. Tapi Nabi mengatakan al umratu ilal umrah, karena dua-duanya sunnah, sama sunnahnya. Maka antara umrah dan umrah, mungkin ini agak panjang waktunya ya, agak panjang waktunya. Ada yang lebih pendek adalah Ramadan ke Ramadan, ada yang lebih pendek lagi adalah Jumat ke Jumat, dan ada yang lebih pendek daripada itu semuanya adalah dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Ya. Kewajiban haji hanya 1 kali. Para ulama sepakat bahwa haji tidak perlu dilakukan berkali-kali. Haji diwajibkan hanya 1 kali selama hidup, kecuali jika sebelumnya diawali dengan nazar. Ada orang yang bernazar, kalau saya naik jabatan, naik pangkat,
misalnya gitu ya, atau jadi anggota dewan, maka saya akan berhaji. Bedakan ya, bedakan antara haji yang wajib dengan haji yang nazar. Haji yang wajib dengan haji yang dinazarkan, yang dinazarkan. Tetapi misal dengan kondisi yang ada, sekarang, maka jika ada orang yang bernazar berhaji, maka lalu kemudian tiba masanya dia berangkat haji, maka dua-duanya bisa terbayar, yakni kewajibannya sebagai muslim, sebagai rukun Islam yang kelima dianggap lunas, dan nazarnya utangnya sebagai nazar adalah juga lunas dalam waktu yang sama. Karena kewajiban lebih tinggi daripada nazar kalau orang itu belum berhaji. Tapi kalau orang itu sudah berhaji, haji wajib sudah dilaksanakan, lalu kemudian berikutnya dia bernazar untuk berhaji jika mendapatkan sesuatu, maka ketika dia mendapatkan sesuatu itu wajib hukumnya untuk berhaji lagi. Wajib hukumnya untuk berhaji lagi, apapun caranya. Karena itu adalah utang dia kepada Allah. Lalu menyegerakan haji atau mengundurnya, kan biasa kita dengar di masyarakat kita ada orang yang dia mampu secara finansial mampu, tapi kemudian dia mengundur untuk berangkat haji. Bolehkah seperti itu? Para ulama berbeda pendapat. Dulu ada tetangga saya di Gria Waringin Elok itu, suaminya sudah berangkat haji, istrinya belum mau karena ada keraguan, karena dia terlalu banyak mendengar cerita, katanya apa yang kita lakukan di sini akan ketemu nanti di sana gitu. Nah, cerita-cerita itu yang membuat dia jadi keder juga kan, jadi keder, tidak jadi berangkat. Beberapa tahun kemudian baru berangkat, akhirnya berangkat. Tapi tidak berangkat bersama suami istri, padahal dari sisi uang berlimpah, duitnya banyak. Tapi dia takut karena mendengar cerita-cerita tadi. Berarti ada amalnya yang dikhawatirkan. Padahal saudara sekalian, jangan pernah takut tentang itu, dan itulah mengapa kita diberi kesempatan bertobat sebelum berangkat haji atau berangkat umrah. Tadi malam saya baru mengisi ceramah umrah karena besok ada tetangga saya, besok tanggal 10 tetangga saya akan pergi umrah gitu ya. Jadi saya bilang, Pak, karena dia mantan lurah di Jakarta, bayangan kita kan, mantan lurah dan seterusnya ya, ya bayangan sebagian orang gitu ya. Saya bilang, Pak, tidak usah takut, yang penting bapak suami istri sebelum berangkat benar-benar ikhlaskan niat lillahi ta'ala, dan yang kedua jangan lupa bertaubat sebelum berangkat gitu ya. Bertaubat sebelum berangkat. Memang banyak cerita-cerita yang macam-macam lah, kira-kira begitu ya. Ya. Baik. Jadi apakah kita boleh menyegerakan atau mengundurnya? Ulama berbeda pendapat. Yang pasti bahwa kewajiban itu hanya satu kali. Dan dikatakan di sini Imam Syafi'i, Sauri, Auza'i, Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa kewajiban berhaji dapat dilakukan jika ada waktu. Artinya haji dilakukan kapanpun waktunya selama hidup. Jadi kalau baru 40 tahun, umur baru 40, tenang aja. Kan Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittina was sab'in kan. Umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Jadi kalau saudara sekalian yang baru 40, tenang aja. Masih ada 30 tahun ke depan. Masih bisa nabung kan? Masih bisa nabung. Yang sudah 50-an kayak saya misalnya, maka mulai tinggal 20 tahun jatah kita gitu. Begitu kata Nabi kan? Kata Nabi. Jadi yang masih 20-30 tahun tenang, masih 40 tahun ente masih panjang perjalanan. Kalau pemilu masih 6 kali pemilu gitu ya. Baik. Itu ya tentang umur. Jadi orang boleh menunda
Kalau memang ya tentu perhitungannya kita sebagai manusia seperti yang Nabi bilang tadi, a'maru ummati baina sittina was sab'in. Umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Kata Nabi, ada yang lebih daripada itu, ada yang sampai 80 tahun, ada yang sampai 90 tahun. Walakin qillah, kata Nabi, tapi itu sedikit. Itu sedikit. Ya. Abu Hurairah juga mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, ta'ajjalu ilal haji ya'ni al-faridah fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Ada pendapat yang kedua tadi kalau Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan boleh ditunda, boleh ditunda. Kapan dia mau? Nah, sekarang kan kita tidak bisa begitu. Karena sekarang kita nggak bisa milih waktu. Dengan kondisi perjalanan yang ada antrian yang panjang, kita nggak bisa memilih waktu. Kecuali yang punya uang banyak, yang mau haji furada ini, haji furada 200 sampai 300, 250 sampai 300 juta ya sekarang ini ya, yang haji furada itu. Nah, pendapat yang lainnya mengatakan hendaknya dia mempercepat, menyegerakan berhaji, tentu jika antriannya sudah sampai, tentu jika uangnya sudah cukup dan seterusnya. Karena Nabi juga mengatakan ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah kalian untuk melaksanakan haji, yakni al-faridah, yaitu haji yang haji wajib ya, yang haji wajib. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, karena seseorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Kan kita tidak tahu nih. Kita tidak tahu. Boleh jadi hari ini kita kaya, besok-besok kemudian kekayaan kita menurun, misalnya gitu ya. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, selagi kita punya kesempatan, maka selagi itu kita usahakan untuk menyegerakan. Saudara sekalian, ada juga kadang-kadang ada alasan orang, kenapa Anda belum berhaji? Saya kan masih muda, Pak. Masih pengen happy dulu gitu ya. Emang kalau sudah berhaji tidak bisa happy lagi gitu. Mungkin dalam pandangan dia seperti itu. Atau kalau dia sudah haji, pokoknya ya harus hidupnya di masjid 5 waktu dan seterusnya. Ya. Masih ada waktu dikit. Oke. Syarat wajib haji. Saudara sekalian, syarat ini yang harus dihafal, karena harus dihafal. Ini tidak usah ditunda menghafalnya, sekarang juga boleh. Pertama adalah seorang muslim atau Islam. Yang kedua balik. Jadi anak-anak itu sah hajinya, tapi dia tidak wajib. Dan oleh karena itu anak-anak yang berangkat haji yang berangkat haji di masa kanak-kanak sebelum balik, maka dia wajib berhaji lagi ketika nanti dia dewasa jika dia memiliki kemampuan. Jika dia memiliki kemampuan. Haji pertama, Pak, di kampung saya, di kecamatan saya haji pertama itu lahir saat ibunya berhaji. Dulu kan kayaknya belum ada aturan dulu ya, belum ada aturan. Kan orang dulu berhaji 6 bulan pulang pergi kan naik kapal laut itu, Dia sesekalinya haji itu ketika dia lahir di sana gitu, atau lahir dalam perjalanan dan sudah menyandang status haji pertama di kecamatan saya, di kampung saya, sampai meninggal. Namanya Haji Abdullah. Wah, luar biasa tuh. Jadi orang semua, karena dulu namanya haji adalah barang langka. Haji itu barang langka. Jadi kalau pakai peci begini, pakai peci putih, sementara saya belum berhaji misalnya, itu bisa dikejar sama yang haji, yang sudah haji gitu ya. Ini saya peci ini saya biayai mahal baru saya bisa dapat gitu. Kamu tiba-tiba beli di pasar 10.000 gitu. 10.000. Jadi marah. Itu di kampung saya, Pak ya. Jadi yang haji beneran itu marah jika ketemu kayak Pak Bambang pakai peci haji gitu. Antum dimarahi gitu. Baik. Islam balik, berakal, merdeka dan mampu. Jadi 5 syarat wajib haji.
Islam insya Allah kita sudah terpenuhi, balik sudah terpenuhi, berakal terpenuhi, merdeka terpenuhi. Satu lagi, jadi sudah 4 syarat ya sudah kita miliki, sudah 4 ya. Satu lagi adalah mampu. Karena mampu di sini adalah merupakan syarat. Dan itulah ketika Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi setiap orang untuk Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam perjalanan. Nah, nanti masalah kemampuan ini itu terbagi 2. Kemampuan fisik dan kemampuan finansial. Ada orang yang punya fisik, kita misalnya secara fisik mampu tapi finansial yang belum. Atau yang kedua ada orang yang kaya raya tapi fisiknya tidak mampu. Dia tidak mungkin lagi melakukan perjalanan panjang dengan semua resikonya dengan kondisi fisik yang ada. Maka orang ini tidak wajib. Orang ini tidak wajib. Jadi wajib kalau dia memiliki 2 kemampuan. Nah, itu di dalam ayat itu kemampuan finansial dan fisik. Sudah sekalian, ada sekarang untuk kita di Indonesia atau sekarang di zaman sekarang ini ada kemampuan yang ketiga adalah kemampuan memenuhi antrian. Maksudnya kemampuan mendapatkan antrian. Ada orang yang hari ini punya uang sekian, sehat secara fisik, tapi antriannya masih 20 tahun lagi. Kira-kira begitu. Jadi ada syarat tambahan. Ada syarat tambahan tentang kemampuan adalah syarat mendapatkan antrian itu. Jadi mampu hendaknya orang yang akan menunaikan haji dalam keadaan sehat. Satu, fisik ya. Yang kedua, perjalanan ke Baitullah dalam keadaan aman. Jadi salah satu yang makna daripada mampu adalah perjalanan kita aman. Alhamdulillah kalau sekarang ya aman. Tidak ada perang dalam perjalanan yang akan kita lewati. Maka kemudian kalau ada orang yang ini ada teman saya sudah berhaji, mereka rencana sekitar 2 atau 3 tahun ke depan akan berhaji, tapi lewat darat. Namanya cari apa ini? Cari gara-gara sih sebenarnya. Karena pasti akan melewati Myanmar yang lagi konflik. Dan ketika kita masuk di Myanmar, yang Aung San Suu Kyi dia, kalau masuk di situ harus menandatangani perjanjian bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa yang terjadi. Karena banyak gerilyawannya Aung San Suu Kyi itu kan dan kita harus melewati itu jalan negara, tapi lewat hutan-hutan, lewat jalan negara. Harus lewat, dan sebelum lewat harus bertanda tangan bahwa apapun yang terjadi adalah risiko ditanggung sendiri gitu ya. Ada yang mau silakan gitu ya. Silakan. Itu lebih murah. Mereka lagi cari mobil TAF ini. Mau di model seperti apa sehingga kemudian bisa sampai nanti ke Mekah. Kalau sudah lewat Myanmar aman perjalanan ini. Jadi perjalanan ke Baitullah dalam keadaan aman. Nah, kalau begini tadi mau lewat Myanmar berarti menjadi gugur kewajiban. Yang ketiga adalah memiliki harta yang cukup untuk perbekalan, ini finansial. Ya, tadi adalah fisik ya. Yang kedua adalah aman dalam perjalanan. Yang ketiga adalah memiliki finansial yang cukup. Nah, ya, makanya yang terakhir tadi berarti kita dapat antrian. Walaupun di sini masih ada satu lagi adalah tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang baginya untuk melaksanakan haji. Nah, ini sih umum ya, sifatnya umum. Tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang baginya untuk melaksanakan haji. Jadi fisik oke, lalu kemudian aman dalam perjalanan, kemudian punya uang, lalu kemudian antriannya sudah tiba, lalu yang terakhir adalah tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang lagi. Dan ini umum. Ini tidak, kalau kita bertanya ini apa bentuknya, ya macam-macam. Baik. Saya kira itu tentang syarat haji. Dan jika ada anak kecil yang berhaji,
Saya bilang tadi bahwa hajinya sudah sah, tetapi jika nanti kelak dia dewasa dan dia memiliki kemampuan tadi, kemampuan fisik, aman dalam perjalanan, finansial dan seterusnya, maka dia kembali wajib untuk menunaikan ibadah haji. Karena syarat sahnya tadi adalah balik. Tapi kalau nanti setelah dia dewasa tidak punya kemampuan itu lagi, ya, tidak punya kemampuan fisik, tidak punya kemampuan finansial, tidak aman dalam perjalanan dan seterusnya, maka haji yang dilakukan di masa kecilnya atau di masa kanak-kanaknya itu sudah dianggap sah. Wallahu alam. Dah masuk. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.